pun dosa-dosa tersebut, dan Allah angkat derajat kita. Nah, dengan begitu langkah-langkah kita akan semakin terasa, semakin bahwasanya merasa bahwasanya langkah yang kita langkahkan ini Allah tidak sia-siakan. Jemaah salat subuh yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya terima kita ingatkan subuh ini menceritakan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tetapi kelihatannya akan lebih cocok kalau kita bahas tentang fikih, karena biasanya setelah ini akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan walaupun nantinya tidak semua pertanyaan pun bisa terjawab secara langsung, karena pada saat isya biasanya waktunya singkat, maka kita gunakan untuk mengingat kembali 10 sahabat yang Allah Subhanahu wa taala jamin mereka masuk surga, sehingga kita termotivasi untuk sebagaimana para sahabat yang masuk surga, kita berteladan apa sih yang mereka lakukan sehingga Rasulullah SAW menjamin mereka masuk dalam surga. Baik, insyaallah pada pagi hari ini kita akan mengkaji tentang bab itikaf, ya, karena kita sekarang sudah masuk 10 hari terakhir. Ya, apa sih hakikatnya itikaf itu seperti apa? Apa hakikatnya dan bagaimana contoh yang Rasulullah SAW dulu contohnya. Baik, itikaf ini dari kata akifah. Akifah yang bermakna 3 dalam bahasa. Mana pertama adalah al-labsu. Al-labsu ini tinggal. Salah satunya mana tinggal. Yang kedua al-habsu. Al-habsu itu memenjarakan diri, ya, atau menahan diri dari segala sesuatu. Yang ketiga al-mulazamah. Mulazamah itu menempelkan diri atau tidak berdiam diri. Berdiam diri. Itu mana dalam bahasanya. Jadi 3, yang pertama tinggal, yang kedua menahan diri atau memenjarakan diri, yang ketiga adalah mendiam diri, berdiam diri. Tetapi secara istilah, dan ini yang kita akan maksudkan adalah al-mulazamatu fil masjid li ta'atillah. Ada sebagian ulama mengatakan berdiam diri di masjid bukan berdiam diri untuk tidur. Berdiam diri di masjid untuk apa? Untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul-betul itikaf ini contoh bagaimana kita ini waktu-waktu itu tidak ada pikiran dunia. Semua kita tinggalkan. Kecuali apa? Taat kepada Allah Subhanahu, mulai dari zikir, baca Quran dan lain sebagainya. Mungkin ada bertanya, Ustaz, kalau saya niatnya itikaf tapi saya tidur, apakah nanti niatnya itikaf atau tidak? Nah, ini makna istilah daripada itu. Jadi berdiam diri di masjid, bukan di rumah. Jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, saya di rumah ada tempat untuk sholat, saya itikaf di sana. Ya, itikafnya itikaf menurut diri sendiri, ya, bukan menurut Islam. Rasulullah juga dulu punya rumah, Pak, tapi itikafnya di masjid. Gitu. Artinya ini untuk laki-laki, ya, untuk laki-laki bahwasanya itikaf itu tidak dikatakan itikaf secara Islam kecuali dia berdiam diri di masjid. Baik masjidnya itu didirikan di dalamnya sholat Jumat, ya kita katakan masjid, atau tidak, musola pun bisa. Ya, musola pun bisa. Itu kalau untuk perempuan, kalau ditakutkan ketika ke masjid akan mendapat fitnah, maka boleh menjadikan satu tempat, ya, menjadikan satu tempat di rumah yang bisa sholatnya dijadikan itu sebagai tempat itikaf, apa-apa. Itu untuk perempuan. Ya, jadi kalau laki-laki yang buat seperti itu, kita takut nanti berubah jadi laki-laki. Jadi jangan sampai kita sholatnya di rumah, kemudian perempuan sholatnya di masjid. Alhamdulillah. Jadi hukum kita berbeda dengan hukum perempuan. Jadi ketika kita mengambil hukumnya perempuan, takutnya kita nanti, ya, takutnya. Jadi itu dari tadi pengertian dari secara bahasa dan secara istilah. Kemudian dalilnya adalah dari Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid." Jangan sampai kalian, ya, berhubungan badan dengan istri kalian sementara kalian sedang iktikaf dalam masjid atau sedang berniat untuk beriktikaf dalam masjid. Kemudian dalam hadis dikatakan, rawat Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashru fi awakhir Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu ba'dahunna. Jadi
Aisyah mengisahkan bahwasanya Rasulullah SAW dulu sering sekali iktikaf ketika 10 hari terakhir Ramadan. Kemudian setelahnya baru istri-istrinya yang beriktikaf. Dikisahkan bahwa istri-istri Rasulullah pun iktikafnya di masjid. Tapi tentu dengan pengetahuan Rasulullah bahwasanya amnu minal fitnah, aman dari fitnah. Ini kacau, Itu tadi dari Quran dan apa sih hikmah daripada iktikaf ini? Hikmahnya tadi ya, sering kita katakan bahwasanya selama ini kita, pikiran kita, hati kita, ya semua apa yang kita miliki, semua kadang-kadang semuanya berpikiran atas dunia. Ya, pikir pekerjaan, pikir anak, pikir istri dan lain sebagainya. Nah, hikmah diadakannya ini kita ini berdiam diri pada waktu tertentu untuk semua pikiran kita, jiwa raga kita. Kadang-kadang kita butuh seperti ini. Kita butuh karena kalau hati itu sering ya bermuamalah dengan dunia, maka biasanya dia yulhi, melupakan akhirat. Maka harusnya ada waktu tertentu ya nanti dikatakan. Jadi iktikaf itu sebenarnya bukan di Ramadan saja. Kapan aja kita bisa iktikaf. Tapi biasanya dicontohkan Rasulullah SAW adalah ketika Ramadan. Tapi ketika orang misalnya, Ustaz saya kok merasa selama ini hidup saya untuk dunia, iya, maka bagusnya diiktikaf kapan saja, berdiam diri. Biasanya dulu ya, ada ustaz saya itu ketika mendapatkan permasalahan baik di rumah tangga atau pekerjaan, cara menyelesaikannya adalah dengan berdiam diri di masjid, berzikir sambil memikirkan jalan keluar. Nah ini dia iktikaf juga, ya. Daripada kita lari ke pasar beli banyak, daripada lari ke pasar ya kan, atau lari ke tempat lain, mending lari ke masjid. Salat doa, cari jalan keluarnya, ya, untuk kita apa? Mencari jalan keluar terbaik sambil berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijadikannya jalan terbaik itu kita dapatkan di masjid. Hukum iktikaf, apa sih hukum iktikaf ini, wajibkah? Kalau wajib dari mana? Kita ini nggak ada iktikaf di sini. Ya, hukum iktikaf adalah sunnah. Jadi kapan saja kita bisa laksanakan itu di Ramadan, bulan Ramadan. Tetapi ya sangat dianjurkan tetap dalam keadaan sunnah, ya sunnah muakkad namanya. Sangat dianjurkan pada bulan Ramadan. Lebih dianjurkan lagi pada 10 akhir Ramadan. Kemudian ada nggak iktikaf wajib? Ada. Iktikaf wajib itu ada. Kapan iktikaf wajib? Kapan wajib iktikafnya? Itu ketika seorang bernadar. Bernadar ini mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya misalnya saya masih jomblo nih, misalnya ini jangan nanti. Misalnya saya dapat istri, kalau misalnya dapat istri orang Flores, iktikaf misalnya. Nah itu kan nadar tuh, misalnya. Ternyata betul Allah takdirkan misalnya orang Flores, ya maka saya harus wajib hukumnya pada saat itu untuk saya iktikaf. Ya waktunya ditentukan sebagaimana saya sudah bernadar. Tapi kalau misalnya dapatnya orang selain orang Flores misalnya, ya berarti nggak wajib. Seperti itu artinya nadar. Ya. Dan biasanya nadar ini sering dilakukan oleh orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Ya, itu di dalam hadis dikatakan man nadhara an yuti Allah Subhanahu wa taala fal yuti'hu wa man nadhara an yasi Allah Subhanahu wa taala fa yasi. Barang siapa yang bernadar untuk ketaatan kepada Allah maka laksanakan. Ya, iktikafkan jangan sampai dia. Ya kalau ada orang bernadar, saya kalau misalnya diterima di universitas ini maka saya akan berzina. Itu nggak boleh karena ini dalam kemaksiatan, bukan wajib lagi bahkan haram. Tapi nadar ini hanya untuk pada saat hal-hal yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka wajib hukumnya. Kemudian rukun dan syarat daripada iktikaf. Yang pertama rukun daripada iktikaf itulah orang yang beriktikaf itu sendiri namanya mu'takif. Dia punya 3 syarat. Syarat pertama orang muslim. Syarat kedua punya akal sadar. Syarat ketiga adalah ini untuk perempuannya. Jadi ketika perempuan sedang datang bulan itu tidak boleh menikah, baik di masjid maupun di rumah. Nah, tapi kalau laki-laki kan belum ada datang bulan. Yang ada setiap bulan datang gaji. Ya. Kalau perempuan ada datang bulan ya. Kalau laki-laki biasanya setiap bulan datang gaji. Jadi syarat ini maka sudah menjadi wajib bisa ketika seorang yang
mu'takif ini punya akal, orang Islam, ya, dan dia bukan seorang perempuan yang datang bulan maka sudah bisa untuk melaksanakan iktikaf. Yang rukun yang kedua adalah di masjid, bukan di rumah. Jadi masjid, baik masjidnya itu musola, kita katakan yang didirikan jemaat di dalamnya ataupun tidak. Kemudian syarat atau rukun yang ketiga adalah niat wajib. Jadi orang yang dikatakan dalam kitab Qawaid Fikih, kalau ada orang yang banyak orang yang tidak mengetahui atau orang yang tidak berilmu adalah orang yang menjadikan ibadahnya adalah adat. Tetapi orang yang pintar, orang yang berilmu adalah orang yang menjadikan adatnya ibadah. Adat kita ini pergi sekolah, pergi ke kebun, itu kan adat kita. Kita bisa jadikan itu ibadah dengan niat. Saya pergi sekolah, saya ingin menyebarkan ilmu saya kepada anak-anak saya, itu juga jadi ibadah, jalan itu jadi ibadah. Tapi kadang-kadang kita lalai. Nah disitulah bentuk bahwasanya para ulama sangat memperhatikan bagaimana adat-adat mereka. Makan kan adat kita, kebiasaan maksudnya. Adat itu kebiasaan. Jadi kebiasaan kita sehari-hari sebenarnya bisa kita jadikan ibadah. Tapi kadang-kadang itu tidak diniatkan. Sebaliknya, ya, ibadah pun kadang-kadang kita jadikan adat gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang lupa untuk niatkan. Yang penting datang sudah menjadi kebiasaan sholat. Ya, jadi nggak dihitung ibadah itu, sudah dihitung adat. Jadi perbaiki niatnya kita laksanakan untuk sholat dan lain sebagainya, puasa pun. Maka sebagian ulama mengatakan ketika puasa Ramadan wajib untuk malamnya untuk kita niatkan bahwasanya besok saya puasa gitu. Ada yang mengatakan harus setiap hari, ada yang mengatakan cukup di awal Ramadan saja. Jadi intinya apa? Untuk kita merasakan bahwasanya saya menahan lapar ini memang ibadah, bukan karena saya kuat atau kebiasaan saya diet. Bedanya apa nanti dengan diet? Diet kan orang nggak makan nggak minum. Puasa juga nggak makan nggak minum. Yang membedakan adalah niat. Ya kadang-kadang kita ini misalnya yang sering katakan sama santri saya, itu kadang-kadang duduknya bersamaan di kelas, masuknya jam 7.30, keluarnya jam 12, tetapi pahalanya yang ini lebih banyak daripada, bahkan ya ini nggak dapat pahala hanya gara-gara apa? Niat. Hanya gara-gara niat, sama duduknya, tempat kursinya sama, jam 7.30 sama masuk, keluar pun ustadznya sama, buku dipelajari sama, tetapi pahalanya beda hanya karena niat. Nggak ada yang niatnya datang yang ilmu, ada niat yang seperti saya belajar. Yang penting saya belajar itu saya pergi sekolah aja lah, atau saya dipaksa orang tua. Nah ini nih yang harus kita perhatikan ya. Kemudian berdiam diri di masjid. Nah, kapan seorang dikatakan dia akan dikatakan sebagai iktikaf? Apakah dia harus iktikafnya semalaman? Ya. Jadi kita duduk di sini, kalau ada yang niat tadi masuk sebelum masjid, itu sendiri dikatakan kita sudah iktikaf ini sudah. Nah, iktikaf itu paling sedikit waktunya, dikatakan para ulama lebih panjang daripada ruku. Ruku itu kan sebentar, kan? Ya. Ya. Jadi kalau ada waktu yang kita infakkan lebih panjang daripada ruku dan kita sudah niatkan sebelum masuk ke masjid, maka itu sudah dikatakan iktikaf. Niat dulunya kita ini, kalau ada yang sudah niat tadi atau niatkan dari sekarang, ini termasuk daripada iktikaf. Ya, hanya memang ini iktikaf secara Islam. Tapi yang dicontohkan Rasulullah tentunya ya 10 hari terakhir, ya masuk ke malam sebelum terbenamnya matahari di hari ke-21 dia sudah masuk ke masjid. Ya. Jadi sekarang ada 22. Ya, kalau misalnya kemarin sebelum maghrib Rasulullah sudah masuk ke masjid. Nanti keluarnya ketika sudah terbit matahari tapi belum dilaksanakan sholat. Di sini dia keluar ke rumah untuk mempersiapkan diri, untuk berdiam diri, untuk mengganti baju, kemudian masuk ke masjid untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Itu dia contohkan. Tapi bagi yang tidak bisa, jangan sampai kehilangan nih. Ya kita kan habis subuh nih, habis ini setiap hari kita akan adakan kajian. Nah, tinggalnya kita di subuh ini bagus pada saat kita masuk ke masjid harus niatkan dua. Niat pertama untuk melaksanakan sholat subuh, niat kedua untuk iktikaf. Jadi pahalanya tetap jalan walaupun caranya berbeda. Ya makanya dulu para sahabat mengatakan kepada para tabi'in, antum ini banyak beramal,
tetapi ilmunya kurang. Kita dulu para sahabat nggak terlalu banyak beramal, tetapi ilmu kita banyak. Artinya seperti mereka menjalankan satu amal pahalanya 2, ya. Jadi ini kan jarang kita perhatikan hal-hal seperti ini. Masuk ke masjid niat sholat dapat 1, ya. Ada orang masuk ke masjid niatnya sholat sama itikaf dapatnya 2, gitu. Jadi tapi kadang-kadang butuh untuk kita memperhatikan setiap amalan kita. Ya, jadi kayakan diri kita atau amal ibadah kita dengan niat. Ya. Ada orang yang sholat sunnah ba'diyahnya, ya, sama dengan sholat, dia melaksanakan 2 rakaat, ya, sholat sunnah qobliyah subuh dengan tahiyatul masjid, dia dapat dua-duanya dan boleh. Ya, tahiyatul masjid hukumnya sunnah, ya. Tahiyatul masjid itu sholat ketika kita masuk ke masjid. Nah, dan bisa itu kita laksanakan bersamaan dengan 2 rakaat sebelum subuh. Jadi orang yang niatnya 2 akan mendapatkan dua-duanya. Orang yang niatnya 1, ya berarti dia pilih. Artinya dapat 1 tadi. Jadi kayakan ibadah kita dengan niat. Subhanallah, bagaimana kelebihan umat Islam ini, khususnya umat kita, umat Nabi Muhammad SAW ini, hanya dengan niat saja kita sudah bisa mendapatkan hal-hal yang seperti ini. Tapi kadang-kadang kita tidak perhatikan atau belum kita ketahui sehingga kedepannya kita perhatikan baik-baik. Ya, kita pergi kerja jangan sampai tinggalkan niat. Di Ka'bah, pergi ke rumah, pergi ke sekolah apalagi. Ini pergi ke sekolah kadang-kadang guru saya dulu punya kebiasaan. Jadi sebelum dia pergi ke sekolah berwudu. Setiap dia berwudu, baru dia niatkan untuk berwudu, dia akan ingat bahwasanya dia akan beribadah sebenarnya ke sekolah. Jadi kalau kita pakai seragam aja, kemudian pergi ke sekolah biasanya tidak kelihatan tuh. Tapi kalau ada amal sebelumnya, biasanya dia berwudu dulu. Oh iya, kan biasanya setelah wudu biasanya laksanakan sholat, ya. Tapi setelah itu oh iya, nggak ada sholat sekarang. Tapi saya sebenarnya mau ibadah juga. Di situ dia niatkan, saya akan pergi sekolah untuk bagaimana ilmu yang saya dapatkan adalah ilmu apa saja, ilmu dalam kebaikan, ilmu apa saja yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, boleh nggak seorang yang iktikaf itu keluar dari masjid? Boleh. Dan masih dia katakan iktikaf? Boleh. Hanya keluarnya itu bersifatnya darurat. Darurat itu kalau dia nggak keluar ada hal yang buruk yang akan terjadi. Ya, misalnya di rumah istri ada ular, ya kan? Ya, kalau kita nggak keluar misalnya, ya nanti anak dan istri digigit ular. Nah, ini hal yang darurat seperti boleh. Misalnya atau orang tua di rumah butuh bantuan, ya. Kalau enggak nanti akan ada hal yang terjadi. Jadi boleh. Jadi keluar baru masuk lagi kan boleh dengan niat yang baru lagi, boleh tidak niat dengan baru lagi. Tetapi kalau dia keluar sifatnya perboleh, misalnya saya keluar di masjid ini hanya karena mungkin pengen sesuatu yang bukan wajib, bukan darurat, maka terputuslah makna iktikaf di sana. Tapi boleh nggak masuk lagi dengan niat iktikaf? Boleh. Jadi kita masuknya di iktikaf secara syar'i, bukan iktikaf yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tapi boleh. Jadi itu yang biasanya kalau kita sekarang ini mungkin agak susah untuk iktikaf di masjid 100%. Tapi jangan sampai ya ketika kita masuk masjid kita tinggalkan, apalagi 10 hari terakhir. Saya rasa itu yang hal-hal yang mengenai iktikaf, ya. Tentu dalam iktikaf ini tidak ada. Tentu sekali lagi adalah bagaimana kita mengisi iktikaf ini dengan jangan sampai dengan banyak berbicara atau banyak mendengarkan hal-hal yang tidak benar, tapi betul-betul iktikaf ini berdiam diri, ya, menunjang itikaf dan bertapa ini gunung. Tapi ini beriktikaf, kita kan diri kita beriktikaf, berdiam diri juga, tapi bukan diam diri untuk berbicara dengan orang lain atau mendengarkan hal-hal yang tidak bagus atau tidur, tapi lebih kepada bagaimana kita jalankan semaksimal mungkin, ya, pada saat iktikaf itu adalah ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga iktikaf kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu dan maksimal dalam kita jalankan. Saya rasa itu, ya, untuk masalah iktikaf ini.